Selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang relay. Untuk seri relay yang saya gunakan di sini yaitu Omron MK3P-N ya. Untuk relay dari tegangan ataupun kemampuan dan serinya itu bervariasi ya, tergantung dari kebutuhan kita untuk apa relay itu kita gunakan. Nah, untuk itu apa itu definisi dari relay? Jadi relay adalah saklar yang dioperasikan atau bekerja menggunakan prinsip elektromekanikal. Artinya jika koil pada relay diberi tegangan listrik, maka akan terjadi elektromagnetik ya, yang bekerja menggerakkan kontak-kontak di dalamnya. Nah, relay ini itu prinsip kerjanya hampir menyerupai kontaktor. Namun, untuk penerapannya yang membedakannya adalah daya atau kapasitas yang diperuntukkan untuk setiap komponen, baik itu relay ataupun kontaktor. Kemudian ada beberapa komponen di dalamnya ya, yaitu coil, kemudian ada switch atau saklar tuas, kemudian ada spring atau per di dalamnya ya. Per ini fungsinya untuk menarik tuas ketika ada aliran listrik yang masuk pada koil tersebut. Bagian selanjutnya atau komponen selanjutnya yaitu armatur. Armatur ini fungsinya untuk menggerakkan ya. Jadi armatur di dalam ini menggeser atau menggerakkan kontak-kontak yang ada di dalamnya. Pada relay terdapat kontak point ya. Kontak point yaitu bagian kontak-kontak pada kakinya. Seri Omron MK3P-N ini kita mengaktifkannya menggunakan tegangan 240 volt AC. Ketika kita ingin menggunakan DC, kita bisa mengaktifkan relay ini dengan tegangan 28 volt DC. Nah, untuk kontak point yang ada pada relay ini terdiri dari input. Kalian bisa simak di gambar. Ada input ya, jadi untuk nomor 1, 3, kemudian ada nomor 11. Bisa kita gunakan sebagai input ataupun output, tergantung dari rangkaian atau logic yang kita gunakan. Selanjutnya ada kontak NC ataupun kontak NO. Apa itu kontak NC atau apa itu kontak NO? Nah, untuk nomornya NC itu ada nomor 5, kemudian 7 dan 8. Sedangkan untuk kontak NO ada nomor 4, 6 dan 9 atau normally open, artinya kontaknya dalam keadaan terbuka. Kontak NC dan NO ini akan berubah ya. Jadi akan berubah sebaliknya. Yang tadinya NO akan berubah menjadi NC. Hal ini jika kita memberi tegangan pada coil ya, yaitu nomor 2 dan 4. Pada sebuah relay terdapat dua bagian ya untuk model seperti ini. Soket ini kita gunakan sebagai input ataupun output ya. Relay dengan model seperti ini kita membutuhkan soket. Kita gunakan seperti ini, kita masukkan dan kita tekan ya. Nah, untuk struktur relay dalamnya itu ada coil, ada switch, ada spring dan ada armatur. Prinsip dasarnya relay, ketika ada tegangan yang kita input di bagian coil, maka kontaknya akan aktif, artinya akan berubah. Yang tadinya NC itu akan berubah menjadi NO dan yang NO akan berubah menjadi NC. Untuk diagram relay, kalian bisa simak di gambar. Untuk seri Omron MK3P-N ini, jadi jumlah kaki di relay seri ini MK3P-N ini terdapat 11 kaki. Kita mulai dari coil ya. Coil itu adalah kumparan yang kita beri tegangan akan bekerja secara elektromekanikal. Jadi elektromekanikal itu ada dua prinsip kerja ya, elektro dan mekanikal. Artinya ketika koil diberi tegangan 220 volt atau 28 volt DC, maka akan terjadi medan magnet ya. Selanjutnya angka 1, 10 dan seterusnya kita gunakan sebagai kontak ya. Jadi untuk NC tadi saya sudah jelaskan terdiri dari angka 5, 7 dan 8. Dan untuk NO terdiri dari angka 4, 6 dan 9.
Jadi dari diagram garis ini kita bisa memahami atau menggunakan logik dasar untuk mengaktifkan sebuah relay. Kemudian relay ini fungsinya apa aja sebenarnya? Dan banyak juga di bidang kelistrikan, di bidang panel listrik. Jadi secara umum fungsinya itu bisa menjalankan fungsi logika. Kemudian kita bisa gunakan sebagai fungsi penundaan waktu. Selanjutnya kita bisa menggunakan relay ini untuk mengendalikan sirkuit tegangan. Kita akan coba praktekkan. Jadi untuk mengaktifkan relay itu seperti apa? Di bagian soket ini terdiri beberapa nomor ya. Di bagian relaynya sudah terdapat diagram garis. Kalian bisa gunakan untuk melihat rangkaian yang ada di dalamnya. Nah, soket ini nantinya akan terhubung pada setiap skru atau baut-baut ini ya. Dan di setiap soket sudah terdapat angka ya. Dan kita coba lihat pada soketnya. Sesuai dengan gambar yang tertera pada relay, kita akan memberikan tegangan 220 volt untuk bagian nomor 2 dan 10. Maka relay ini nantinya akan aktif ya. Angka 2 pada relay, kaki soket relay, saya inputkan pasa ya. Selanjutnya untuk nomor 10 pada bagian soket, saya inputkan netral. Langkah selanjutnya saya akan coba memasang relay. Bagian yang harus kalian perhatikan yaitu bagian kaki dan kemudian bagian dari soketnya ya. Nah, di bagian soket ini modelnya bundar dan di bagian bawahnya terdapat satu buah garis. Artinya kita harus sesuaikan posisi garis ini sesuai dengan posisi pada soketnya. Nah, untuk mengaktifkan relay ini cukup sederhana ya. Kalian sudah memasang jalur wiring dari relay Omron MK3PN ini juga memiliki lampu indikator ya. Lampu indikator ini mengindikasikan atau sebagai tanda bahwa jika diberi tegangan, maka LED pada relay tersebut akan menyala. Kita akan coba mengaktifkannya. Ketika kita memberi tegangan, aliran listrik dari MCB ataupun sumber tegangan maka akan masuk pada koilnya. Ketika koil ini diberi tegangan, maka akan terjadi elektromekanik. Sistem switching yang ada di dalamnya akan berubah. Yang tadinya NC berubah menjadi NO, yang tadinya NO berubah menjadi NC. Di video selanjutnya kita akan membuat rangkaian penggunaan relay. Dan semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.